Shalom, selamat pagi sahabat. Kita bersyukur pagi ini kembali kita berjumpa di Santapan Rohani Pagi. Dan judul renungan kita pagi ini adalah Pergumulan. Kita baca di dalam Mazmur 77 ayat yang ke-9. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sahabat, Tuhan tidak pernah menjanjikan anak-anaknya suatu kehidupan tanpa masalah. Namun Dia berjanji akan selalu menyertai. Pemazmur menulis demikian, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Murid-murid Tuhan pun harus berjuang ketika menghadapi angin sakal yang mengombang-ambingkan perahu mereka. Padahal Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Sahabat, penderitaan dan pergumulan hidup yang berat bisa hadir kapan saja tanpa bisa diduga ataupun diprediksi sebelumnya. Bahkan tidak sedikit orang ketika mengalami tekanan dan pergumulan hidup yang berat bersikap skeptis seperti yang dirasakan oleh pemazmur, sampai-sampai ia meragukan kasih setia Tuhan dan mempertanyakan janji-janjinya karena merasa tidak sanggup lagi menjalani hari-harinya yang berat. Sahabat, kita berharap saat dalam tekanan hidup yang berat, Tuhan segera memberikan pertolongan kepada kita. Namun, seringkali jawaban Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jawaban Tuhan tidak kunjung datang, sehingga kita pun menjadi tawar hati. Seperti yang ditulis dalam Amsal 24 ayat yang ke-10 sebagai peringatan bagi kita. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Sahabat, hendaknya kita tidak gampang putus asa dan menyerah saat dalam pergumulan yang berat. Tantangan dan permasalahan dalam kehidupan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh semua orang. Namun, respons hati kita terhadap masalah tersebut, itulah yang membedakannya. Membawa kita semakin naik atau membawa kita malah semakin terpuruk. Kita bisa belajar dari langkah yang dilakukan oleh pemazmur. Yang pertama adalah kita mengingat-ingat perbuatan Tuhan. Mazmur 77 ayat 12 mencatat demikian. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Sahabat, selama kita fokus hanya kepada masalah, maka kita akan menjadi lemah dan iman akan menjadi merosot. Dan tentu itu akan membuat kita tidak mampu untuk melewati pergumulan hidup yang berat. Lalu langkah yang kedua adalah dengan mengingat-ingat penyertaan Tuhan. Mazmur 77 ayat yang ke-21. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Nah sahabat, sebagaimana Tuhan menyatakan perbuatan dan penyertaannya yang ajaib atas bangsa Israel, maka percayalah bahwa Dia juga akan menolong dan menyertai kita. Tanpa campur tangan Tuhan, Musa takkan sanggup membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan itu pun berlaku dalam kehidupan kita. Tanpa campur tangan dari Tuhan, kita tidak akan pernah sanggup keluar dari pergumulan yang berat. Sahabat, hal ini juga dialami oleh Daud. Hidup Daud penuh dengan pergumulan. Banyak seteru yang menginginkan kematiannya. Hidupnya menjadi tidak tenang. Di antaranya karena Saul terus mengejarnya dan hendak membunuhnya. Tak jarang pula Daud mengalami ketakutan yang begitu hebat, seperti saat ia berada di Gat. Sampai-sampai ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan dan berbuat pura-pura gila. Namun dalam ketakutannya yang luar biasa itu, Daud selalu bersandar kepada Tuhan, sebab ia percaya bahwa Tuhan sajalah yang dapat membela perkaranya. Daud berkata di dalam Mazmur 56 ayat 4 dan 5, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu,
kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sahabat terkasih, Daud begitu percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan umatnya yang sedang berada dalam pergumulan hebat yang terus berseru-seru kepadanya. Daud juga berkata di dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Sahabat terkasih, saat ini mungkin ada di antara kita yang mengalami seperti yang dialami oleh Daud. Terhimpit, tertekan oleh permasalahan yang berat, atau bahkan juga dimusuhi sekalipun kita tidak bersalah. Tak ada jalan lain sahabat, selain kita mengadu kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan, kita datang kepadanya. Sahabat, datanglah kepada Tuhan dan jangan lari kepada manusia. Biarlah Tuhan sendiri yang menjadi pembela di dalam hidup kita. Mazmur 51 ayat 19b, ayat ini begitu luar biasa, menjadi satu peringatan atau teguran buat kita. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ayat ini begitu menguatkan kita bahwa bagaimanapun kondisi hati kita, Dia tidak memandang hina. Nah sahabat, berhentilah untuk bersungut-sungut atau mengomel. Kita sama-sama belajar untuk melakukannya. Berhenti bersungut-sungut, berhenti mengomel, berhenti komplain. Tapi bawalah persoalan itu dalam doa kepada Tuhan. Teguhkanlah hati dan tetaplah tenang. Sebab firman Tuhan berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sahabat terkasih, ingatlah, air mata pergumulan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan mengerti kepedihan hati kita dan mengerti kesengsaraan kita. Dia memperhitungkan setiap tetes air mata yang tercurah ketika kita berdoa dan berseru kepadanya. Nah sahabat, melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini, kita bersyukur bahwa kembali Tuhan memberikan kekuatan kepada kita melalui firman-Nya, bahwa Dia Allah yang setia, Dia Allah yang selalu menyertai hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Selalu ada jalan keluar di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu sahabat, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Mari bangkit, bawa hidupmu kepada Tuhan, bawa setiap pergumulanmu kepada Tuhan. Taruh iman percayamu hanya kepadanya. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk kehidupan kami. Kalaupun saat ini Tuhan izinkan kami harus berada dalam ujian-ujian kehidupan, kami harus menghadapi pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan punya rencana yang besar bagi setiap kami. Ajar kami bersyukur. Kami mau terus berseru kepada Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan dengan membawa iman kami, karena kami tahu dan kami percaya Tuhan sanggup menjawab doa-doa kami. Tuhan sanggup membawa kami, memampukan kami keluar dari pergumulan ini, dan kami akan tampil sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan sahabat, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.